Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Dalam ayat ini, albir dan at-taqwa adalah dua kata yang memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, albir bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa albir adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-ithmu, yakni dosa yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Tidak jauh berbeda, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa albir adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, berupa perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan dengan hak Allah atau hak sesama manusia. Dari sini dapat diketahui bahwa termasuk dalam cakupan albir keimanan dan cabang-cabangnya, demikian pula ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun ragam albir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Pendengar, kebaikan atau kebajikan yang tertera di ayat ini mencakup seluruh unsur agama Islam. Prinsip-prinsip keimanan, penegakan syariat seperti mendirikan sholat, membayar zakat dan infak kepada orang yang membutuhkan, dan amalan hati seperti bersabar dan menepati janji. Dalam ayat ini, setelah memberitahukan ragam kebaikan, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, itulah bentuk-bentuk ketakwaan, yaitu sifat-sifat kaum muttaqin. Adapun hakikat ketakwaan yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, baik yang berupa perintah ataupun larangan. Kemudian perintah itu dilaksanakan atas dasar keimanan, dengan perintah dan keyakinan akan janjinya, dan larangan ditinggalkan berlandaskan keimanan terhadap larangan tersebut, dan takut akan ancamannya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik, dan itulah yang disebut dengan albir, dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Dia Subhanahu wa ta'ala melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menilai ayat ini memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan, ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan bagi para hamba, di dunia maupun di akhirat, baik antara mereka dengan sesama ataupun dengan Rabb-Nya. Sebab
seseorang tidak luput dari dua kewajiban. Kewajiban individualnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong, dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ketaatan kepadanya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut. Dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini. Al-Mawardi rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak untuk tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan dengan ketakwaan kepadanya. Sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai dan meridhoi. Barang siapa memadukan antara ridho Allah dengan ridho manusia, sesungguhnya kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Sebagai contoh, sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Beliau SAW menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah mengerjakan suatu amal solih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal. Pendengar yang budiman, dengan jelas ayat ini memuat kewajiban saling membantu di antara kaum mukminin untuk menegakkan agama, dan larangan bagi mereka untuk bekerja sama dalam menodainya. Bukan sebaliknya, yaitu malahan melemahkan semangat beramal orang lain, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syariat maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.